Para Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa.
oleh Sang Putus yang mohon kepada Santa Maria, malaikat dan saudara kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasih kami 347. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Cakapkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka wadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala hidup tak akan melenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu. Turun-temurun untuk selama-lamanya, pelangiku akan kucepatkan di awan, sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 8. Tuhan adalah
Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Baik saudara, saudari beriman terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah pertama dan pewartaan sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk semakin mengenali rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dipulihkan dan disempurnakan dalam hidup. Kita semua umat beriman dalam masa Prapaskah ini, pertama kita diajak untuk membaharui diri kita. Membaharui diri berarti kita mau hidup secara baru dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita lama yang tidak baik. Membaharui diri berarti kita mau kembali menapaki jalan secara baru dengan bantuan rahmat Tuhan, sehingga kita boleh untuk menyongsong masa depan yang cerah. Maka pembaharuan inilah yang mau kita lakukan selama masa Prapaskah, sebagai masa untuk mawas diri kita. Yang kedua, pembaharuan itu harus diwujudkan secara konkret melalui pertobatan. Tanpa pertobatan, maka pembaharuan itu tidak akan bisa berjalan. Maka pertobatan menjadi inti pokok hidup kita untuk berubah. Dan pertobatan itu juga adalah rahmat Tuhan. Oleh karena itu, masa Prapaskah menjadi masa kita semua umat beriman untuk melakukan pertobatan. Bertobat berarti kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, menanggalkan dosa-dosa kita, dan kita hidup secara baru, diterangi oleh sabda Tuhan, sehingga kita akan senantiasa damai.
tentram dan juga nyaman dalam hidup kita ini. Dan pertobatan itu harus kita lakukan dengan tulus hati, sehingga akan menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita diajak dalam masa Prapaskah ini untuk semakin membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Setelah kita punya niat tobat kita, maka kita pun juga harus semakin intens untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun dalam kelompok, komunitas, dan juga gereja. Membangun intensi kepada Tuhan bisa kita lakukan dalam doa, membaca kitab suci, dan dalam kesaksian bersama sebagai komunitas. Dan membangun relasi dengan sesama dapat kita wujudkan melalui perhatian kita, kepedulian kita, hubungan baik kita dengan sesama. Maka dengan demikian akan terjadilah suasana yang harmoni, yang baik antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Inilah yang menjadi fokus kita umat beriman selama masa Prapaskah ini, yaitu membangun hidup secara baik. Baik itu melalui pertobatan yang kita wujudkan di dalam doa, pantang, puasa, dan amal kasih. Sehingga melalui silih atas dosa kita itu, kita mau sungguh-sungguh merubah hidup kita, jalan hidup kita sesuai dengan sabda Tuhan. Bacaan hari ini mengajak kita semakin mengenali jalan hidup kita. Dalam kitab kebijaksanaan, kejadian yang kita dengar tadi, kita bagaimana mendengar kisah antara perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tuhan tidak akan lagi melenyapkan bumi dengan air bah, tetapi Tuhan akan memberi kehidupan baru. Dan tanda perjanjian yang diadakan antara Tuhan dengan umatnya itu adalah tanda perjanjian yang abadi. Maka kitab Kejadian ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan mengubah hidup kita dan tidak akan menghancurkan kita, karena Tuhan sudah mengadakan perjanjiannya dengan kita. Asal kita senantiasa selalu taat dan setia kepadanya. Kesetiaan dan ketaatan kita haruslah kita wujudkan secara konkret melalui sikap batin kita, yaitu dengan pertobatan.
pertobatan yang terus-menerus dibangun antara kita yang tidak mau lagi berkompromi dengan dosa. Itulah yang dikehendaki Tuhan melalui perjanjian. Ketaatan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang menjadi model, prototipe baru bagi kita untuk melaksanakan sabda Tuhan. Kisah Injil Markus yang kita dengarkan tadi, di mana Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, maka Yesus dibimbing oleh Roh Kudus untuk digembleng di padang gurun di wilayah iblis. Namun Yesus taat dan setia kepada kehendak Bapanya. Ia mampu memenangkan godaan padang gurun itu. Ia mampu mengalahkan cobaan yang dilancarkan oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus dengan teguh dan taat kepada Bapa. Maka selama di padang gurun inilah Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai putra Bapa. Ia taat dan ia senantiasa mampu mengalahkan semua godaan itu, berani melepaskan semua keinginan-keinginan dunia. Maka Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita agar kita pun dalam usaha untuk membangun pertobatan, kita senantiasa selalu setia dan taat kepada sabda Tuhan, setia dan taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu juga untuk mengalahkan segala godaan padang gurun hidup kita yang penuh gersang, yang penuh dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, dan sebagainya. Karena kita tidak bisa lepas dari padang gurun kehidupan kita yang keras, padang gurun kehidupan kita yang selalu ingin menjebak dan menjatuhkan kita. Namun jika kita meladani Yesus, maka kita pasti mampu untuk mengalahkan semua hidup. Inilah warta Injil yang kita dengar hari ini, supaya kita umat beriman dalam masa Prapaskah ini semakin menguatkan diri, semakin memperteguh iman ketaatan kita kepada Bapa, sehingga kita sungguh-sungguh akan menyongsong masa depan yang cerah bersama Paskah Kristus, cahaya kehidupan baru yang diterbitkan bagi kita, sehingga kita menjadi umat beriman yang senantiasa selalu hidup dalam damai dan sukacita, hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah dan sesamanya. Saudara-saudari umat beriman terkasih, maka marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita selama masa Prapaskah ini dengan selalu mendengarkan sabda Tuhan. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, maka kita dibimbing dan dituntun agar kita mampu mengalahkan cobaan dan godaan, mampu menaklukkan padang gurun hidup kita yang sering gersang dan tandus. Mari kita belajar dari Yesus bagaimana dia menghadapi dan mengalahkan godaan itu, yaitu dengan ketaatan. Inilah kata kunci yang dapat memenangkan godaan, ketaatan kepada Tuhan.
Karena ketaatan itulah maka Yesus menebus dosa kita dengan wafat di salib. Sehingga ketaatannya mendatangkan penebusan dosa bagi kita semua. Maka mari kita belajar untuk taat sebagaimana Yesus taat kepada Bapaknya. Amin. Mari kita nyatakan iman kita bersama. Aku percaya dan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan mati dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada uja bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan siti akan datang mengadili orang hidup mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudari terkasih, serta Allah yang tadi kita dengar memperkuat keyakinan kita akan belas kasih Allah. Karena itu dengan penuh kepercayaan, mari kita menghadap Tuhan Allah kita seraya memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja kudus, kita berdoa supaya gereja tetap setia pada tugas perutusannya, meskipun menghadapi berbagai tawaran dunia. Semoga nilai-nilai kerajaan Allah yang menjadi hal utama yang diwartakan oleh gereja. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi warga masyarakat kita. Semoga mereka mengutamakan kebenaran dan keadilan, kesabaran dan belas kasih terhadap sesama, dan tidak semata-mata mementingkan diri sendiri karena disilaukan oleh tawaran dunia yang memecah hati. Marilah kita mohon Allah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita. Semoga masa puasa ini membangkitkan rasa solider dengan sesama yang menderita karena berbagai hal. Karena penghayatan kita akan masa puasa seperti yang dijalani Kristus, dan semoga solidaritas kita menggerakkan hati mereka yang mengalami beban penderitaan untuk tetap setia dan tabah dalam Tuhan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang hadir di sini, godaan dan cobaan yang semakin gencar merasuki kehidupan kita dewasa ini kerap membuat kita terombang-ambing dalam memilih nilai yang sejati. Kita berdoa supaya kita mampu menjadikan Tuhan sebagai pilihan yang paling utama dalam hidup kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kehadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengabdian Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan pertimbangan kita ini dengan lagu nomor 379. Bapa di surga terimalah. Kita bersama. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudlah cinta
mampu melihat karya Allah dalam diri orang-orang yang kita jumpai hari ini. Maka mari kita berseru. Sungguh agung Kristus, cahaya para bangsa. Sungguh agung Kristus, cahaya bangsa. Bapa yang Maha Baik, Engkau sendiri yang telah memilih kami dan mengurapinya. Kami bahagia bahwa Engkau masih memanggil di antara kami orang-orang yang Kau utus mengembalakan umat. Maka kami berseru. Sungguh agung Kristus, cahaya bangsa. Ya Bapa, Engkau telah menyembuhkan orang buta sejak kecil. Kami bersyukur atas anugerah indera penglihatan kepada kami, bahwa kami Engkau perkenankan menggunakannya, sehingga kami mampu mengagumi ciptaan dan menuntut orang lain ke jalan yang benar. Maka kami berseru. Sungguh agung Kristus, cahaya bangsa. Ya Bapa, dengan anugerah penglihatan yang Engkau berikan, kami dapat melihat dengan baik mana yang baik dan mana yang jahat. Maka kami berseru. Sungguh agung Kristus, cahaya bangsa. Dengan demikian ya Bapa, karena kesetiaan-Mu mendampingi kami, dengan mengutus Yesus Kristus sebagai terang sejati, kami dibebaskan dari kebutaan. Maka kami berseru. Sungguh agung Kristus, cahaya bangsa. Kita siapkan pujian kami. Puji syukur padamu ya Tuhan, atas segala karuniamu. Sambutlah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, karena kasih-Mu. Puji syukur padamu ya Tuhan, yang memberikan kami hidup baru. Kami bahagia karena menjadi tanda saksi cinta-Mu. Puji syukur padamu ya Tuhan, yang rela kapakai umat-Mu, bahkan Kau mati di kayu salib. Itulah wujud cinta-Mu. Puji syukur padamu ya Tuhan, yang menyatukan seluruh umat. Kami bahagia di Kau kumpulkan dalam ikatan kasih-Mu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita tidak menyambut komunitas, maka bersama dengan saudara-saudara separoki yang menyambut komunitas.
Juru Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa penghuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, malah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir tadi di sini bersama kita. Bicaralah dengan dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami renungkan hari ini. Semoga didorong oleh sabda-Mu itu kami semakin tekun dan setia menjalani hidup kami, khususnya pada masa Prapaskah ini. Doronglah hati kami untuk meningkatkan hidup doa, puasa, dan pantang, serta amal kasih, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.
pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 27 Februari 2021 Minggu Prapaskah kedua. Ibadah diadakan di gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas pemimpin ibadat Bapak Irianto, bacaan pertama Bapak Tri, doa umat Bapak Kris, Mazmur Bira, persembahan Ibu Rosmawi. Kemudian rumah Madani. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berpuasa di padang gurun, setan datang menggodanya. Berkat rahmat Allah dan dalam kekuatan doa dan puasa, Yesus mengalahkan setan dengan segala godaan. Saat ini kita pun tengah memasuki padang gurun, yaitu padang gurun hidup kita. Dalam hidup dan karya kita seringkali harus berjuang melawan kecenderungan hawa nafsu. Dalam perjuangan itu kita berusaha agar kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Berkat rahmat Allah dan dalam kekuatan doa dan puasa, kita pun akan mampu mengalahkan godaan setan. Mari kita belajar dari Yesus bersikap tegas memilih kehendak Tuhan, hingga kita semakin setia dalam iman dan juga berkembang dalam berbagai keutamaan. Demikianlah amanat pemutusan. Amin. Saudara kasih, mari kita mengakhiri perayaan sabda kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa selalu dibimbing, dilindungi dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Minggu Prapaskah pertama telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan ditelan, agar dunia damai pula dan enak
Oh